Misteri tentang Nyi Roro Kidul seolah tidak pernah ada habisnya. Penguasa pantai selatan tersebut selalu menjadi perbincangan banyak orang hingga banyak versi berkembang. Pasti Anda pernah mendengar mitos dilarang memakai pakaian berwarna hijau jika berada di pantai selatan. Konon, orang yang menggunakan baju hijau akan berakhir dengan hilang tenggelam di pantai karena menjadi tumbal. Beberapa tempat pun dikaitkan menjadi pintu masuk ke dalam kerajaan Ratu Pantai Selatan ini, seperti sebuah hotel di kawasan Pelabuhan Ratu. Di sebuah kamar hotelnya bahkan dibuatkan khusus untuk Nyi Roro Kidul. Tak hanya hotelnya, Pantai Pelabuhan Ratu juga konon menjadi pintu menuju alam lain, menuju kerajaannya. Di pantai kawasan Pelabuhan Ratu, beberapa kali terjadi kasus orang yang menghilang karena tenggelam. Muhammad Andrian Kasfari, bocah berusia 13 tahun ini, tewas tenggelam terseret ombak di pantai Citepus, Pelabuhan Ratu. Kejadian ini berawal ketika korban sedang asyik bermain di pantai bersama dua orang temannya, tanpa pengawasan orang tuanya yang juga sedang asyik bermain di tepian pantai. Tiba-tiba ombak setinggi 2 meter menyeret ketiga bocah tersebut. Setelah lebih dari 36 jam, jenazah Muhammad Andrian Kasfari ditemukan mengapung di perairan kawasan Pelabuhan Ratu 3 mil dari lokasi kejadian. Dua wisatawan asal Bogor dan Sukabumi yang saat itu sedang berenang dinyatakan hilang setelah terhempas ombak setinggi 2 meter. Berdasarkan pengakuan saksi mata, awalnya hanya satu korban yang terseret arus. Namun teman korban yang berusaha menyelamatkan justru ikut terseret arus dan menghilang. Salah satu korban, Nardi, akhirnya ditemukan jasadnya setelah 2 hari hilang oleh tim SAR dari Polair Polres Sukabumi sekitar 5 mil dari lokasi kejadian. Aldi dinyatakan hilang terseret keganasan ombak pantai Karanghau di Pelabuhan Ratu. Korban hilang setelah nekat berselfie di ujung karang pantai bersama 9 orang teman lainnya. Saat berita diturunkan, 2 tim dari Basarnas dan Polairut Polres Sukabumi masih berupaya mencari pelajar berusia 17 tahun itu. Apakah ada keterkaitan hilangnya orang-orang yang tenggelam di pantai dengan berbagai mitos yang beredar di masyarakat? Perihal musibah itu, penduduk setempat memiliki jawaban sederhana, yakni para korban dipilih oleh Nyi Roro Kidul sebagai tumbal Laut Selatan. Menurut kepercayaan mereka, para korban mungkin keturunan selir Prabu Siliwangi yang akan dijadikan budak atau bala tentara Ratu Laut Selatan. Itu sebabnya korban biasanya masih muda belia. Namun ternyata terdapat penjelasan ilmiah untuk menjawab fenomena ini. Di pantai selatan ini sering terjadi arus pecah atau disebut rip current. Rip current inilah yang patut diwaspadai saat sedang bermain air sambil menikmati indahnya pantai. Apa itu arus pecah? Dan bagaimana caranya agar selamat dari tarikan arus kuat ini? Rip current merupakan arus balik yang terkonsentrasi pada sebuah jalur yang memecah zona empasan gelombang hingga melewati zona gelombang pecah. Arus ini terbentuk jika gelombang datang dan menghempas garis pantai berbentuk cekungan. Pantulan gelombang yang mengenai pantai memunculkan sejumlah arus susur pantai yang kemudian bertemu dan memusat di tengah cekungan pantai. Arus susur yang saling bertemu kemudian bergabung menimbulkan arus balik menuju tengah laut yang mengumpul pada suatu jalur arus hingga melewati zona gelombang pecah dan bergerak sangat kuat dengan kecepatan tinggi. Kecepatan arus ini dapat mencapai 80 km per jam. Maka tak heran
jika terseret arus ini akan tiba-tiba berada jauh dari bibir pantai. Bahkan meski airnya hanya setinggi lutut, arus akan tetap sanggup membawa ke tengah laut. Rip current terdiri dari arus pengisi, leher arus, dan kepala arus. Arus pengisi berasal dari beberapa arus susur pantai yang bertemu dan kemudian berkumpul lalu berbelok membentuk leher arus, yaitu jalur sempit tempat mengalirnya rip current. Arus ini lalu mulai melemah dan melebar ke bagian kepala arus. Selain kuat, kemunculan arus ini juga tidak mudah diterka, tergantung dari arah datangnya gelombang laut. Namun rip current dapat dikenali ciri-cirinya secara kasat mata. Seperti apa? Ciri pertama dari arus balik ini adalah permukaan yang cenderung lebih tenang daripada gelombang yang menuju pantai. Perhatikan buih ombak yang datang. Bila terdapat celah di antara buih-buih gelombang tersebut, maka kemungkinan di sekitarnya sedang terjadi arus pecah. Karena arusnya yang sangat kuat, arus balik ini umumnya membawa serta material pantai sehingga warnanya cenderung lebih keruh dari sekitarnya. Kejadian ini bisa lebih mudah dilihat dari dataran yang lebih tinggi. Rip current juga biasanya terjadi di ujung cekungan pantai, sehingga Anda perlu mewaspadai permukaan pantai yang lebih cekung daripada sekitarnya. Lebih mudahnya, Anda dapat mengetesnya dengan meletakkan sebuah benda yang mengapung, seperti batok kelapa ke atas ombak yang bergerak ke arah Anda berada. Jika benda itu terbawa hingga ke lepas pantai, maka dapat dipastikan terjadi rip current di jalur tersebut. Bagaimana jika terlanjur terbawa rip current? Berbeda dengan mitos yang dipercaya banyak orang bahwa rip current itu membawa orang ke dasar laut, kenyataannya arus ini mendorong ke lepas pantai. Sehingga Anda masih bisa tetap bertahan di permukaan, asalkan memahami beberapa trik meloloskan diri dari rip current ini. Saat terbawa arus, orang biasanya akan panik dan berusaha berenang lurus melawan arus untuk kembali ke tepi pantai. Namun hal ini justru berbahaya karena akan membuat kelelahan dan tenggelam. Jadi jika Anda terseret arus, tetaplah tenang dan jangan coba-coba melawan arus. Jika Anda cukup mahir berenang, cobalah melepaskan diri dari arus ini dengan berenang secara paralel ke sisi kiri atau kanan arus agar tak terseret lebih jauh, sebelum akhirnya berenang kembali ke arah pantai. Namun jika sudah tidak memiliki banyak sisa tenaga, ikuti arusnya hingga tiba di kepala arus yang sudah melemah. Selanjutnya, cobalah berenang secara paralel ke kiri atau kanan dan lambaikan tangan untuk memberi sinyal pada penjaga pantai. Dan pemirsa, itulah penjelasan mengenai arus di pantai selatan yang membuat orang hilang versi on the spot.